Bab 038. Bella. Panggil Zahwa lirih. Bella memberitahu itu santai sekali padahal kalimat yang ia ucapkan terdengar amat menyakitkan di telinga Zahwa. Gak usah menatap gue begitu. Bella mendengkus geli, dia kembali menyenggol Zahwa. Gue oke Han, cuma lagi agak capek aja, ujarnya disertai senyum. Kamu oke-oke mulu padahal kan pasti rasanya jauh dari kata, oke, protes Zahwa. Bulan ini, bayaran kamu ke rentenirnya. Kurang. Tanyanya berhati-hati. Pakai uangku dulu aja ya. Please Bel, kamu tuh enggak pernah sekalipun meminta bantuan aku, padahal kan aku ini sahabat kamu. Ya enggak ah, lo kan juga lagi kesusahan Han, gue masih mending cuma menanggung diri gue sendiri. Doang, nah elo banyak kepala yang harus elo tanggung jawabi. Masa iya gue harus menyusahkan elo begitu? Gak apa-apa, gue sudah bisa kok cari uang sendiri, sahut Bella santai. Zahwa yang mendengar itu langsung merasakan kesedihan yang mendalam. Kok dunia jahat banget ya ke kita Bel? Lirihnya dengan mata yang memanas begitu saja. Melihat Bella yang selalu nampak tegar padahal permasalahan yang ia hadapi sangat-sangat berat membuat hati Zahwa merasakan sesak yang tak tertahankan. Bella pasti lelah menjalankan hidup yang begini namun sahabatnya itu tetap tegar dan berdiri kokoh. Salah satu alasan yang membuat Zahwa juga jadi ikut merasakan kekuatannya dan merasa juga pasti mampu menjalani hidup. Bella saja bisa, Zahwa apalagi kan? Bella masih terus tersenyum, dia bahkan langsung mengusap bahu Zahwa, padahal seharusnya dirinya yang harus diberi ketenangan di sini. Ya udahlah, Han. Mau gimana lagi kan? Jawab Bella seadanya. Yuk, kita keluar aja. Lo mau dijemput kan? Barenglah. Gue sekalian mau lihat mas-mas surda, Yellow, mas banget ya ini panggilannya. Bel. Tegur Zahwa malu. Bella tadi tidak sengaja memergoki chatan Zahwa dengan Wirya, dan karena itulah dia terus-terusan mengejek panggilan yang Zahwa berikan, katanya terlalu tidak menampakkan seorang Su, Erda, Y kepada Su, RB, I-nya. Cek, Bella tidak tahu saja. Dan Zahwa masih belum memiliki kesanggupan untuk bercerita sebab Zahwa saja masih belum bisa mencerna segalanya bulat-bulat, makanya dari tadi Zahwa terus-terusan melamun. Si Erlan sialan itu masih ganggu lo gak sih? Bella bertanya selagi mereka menaiki lift untuk turun ke lantai dasar setelah tadi secara kebetulan bimbingan di waktu yang sama. Enggak sih, setiap ngeliat dia aku langsung kabur aja. Entar kalau dia ganggu lo, bilang ke gue biar gue hajar, sahut Bella menggebu. Biar gue tambahin tuh. Biru-biru di mukanya. Zahwa hanya meringis sebab dirinya tahu betul Bella serius dengan ucapannya itu. Di mana Mas Lo itu menunggu? Enggak apa-apakan ini gue ikut ngeliat dia. Ya gak apa-apa sih, jawab Zahwa menahan rasa malu. Desakan untuk bercerita kepada Bella tentang apa yang terjadi kemarin sudah mencapai ujung tenggorokan namun Zahwa lagi memilih menahannya. Tidak sekarang, Zahwa sedang masih mencoba mencerna segalanya. Di mana sih Han? Gak sabar pengen lihat tahu. Sabar, katanya sih dia menunggu, tuh, di situ. Zahwa menunjuk mobil yang berhenti di pinggir kelokan yang mengarah ke jalan buntu. Loh, kok lagi ngobrol? Bentar, kok kayak kenal ya? Siapa? Kamu kenal Mas Wirya? Tanya Zahwa keheranan. Mas Wirya lo yang mana? Itu, yang pakai kemeja hitam. Cek, bukan. Maksud gue orang yang lagi ngobrol bareng dia. Yang pakai jaket denim itu loh. Mata Bella menyipit, dia menarik tangan Zahwa untuk mendekat. Loh kok? Kurang lebih 5 meter jaraknya dari dua orang yang nampak mengobrol itu, Bella memekik membuat dua orang yang tengah asik mengobrol itu langsung menoleh. Zahwa baru tersadar orang yang Wirya ajak bicara itu adalah Dion. Tadi Zahwa tidak mengenalinya karena dia memakai kacamata hitam pun Zahwa juga baru melihat dirinya sekali makanya tidak terlalu familiar. Kok lo ada di sini Om? Pekik Bella tiba-tiba. Om kepala lo gue jadikan oncom. Sudah gue bilang jangan panggil gue begitu. Dion tiba-tiba saja menyahut dengan sewot. Melihat itu, Zahwa dan Wirya saling pandang dengan kebingungan. Kenapa Bel? Tanya Zahwa keheranan. Kenapa sih ini? Tanyanya kemudian, menatap tiga orang di sekelilingnya bergantian.
Do ini bocah satu ternyata temennya Zahwa, Wir. Kebetulan banget, gue jadi enggak harus susah-susah mencari lo. Sini lo ikut gue. Ih, ogah. Bella langsung bersembunyi di belakang tubuh Zahwa. Sebenarnya sama sekali tidak berguna karena Zahwa saja lebih pendek dari Bella yang tinggi semampai. Sudah gue bilang gue bakalan tutup mulut, Om. Fu, gak bisa. Kita harus mengobrol dulu baru gue percaya. Jangan lupa, lo masih ada utang budi sama gue. Bella tiba-tiba saja terdiam sejenak, dia berdecak lalu menghentakkan kaki. Nyebelin lo. Serunya, menjadi tidak berkutik tiba-tiba. Dion menyeringai, dia menatap Zahwa dan Wirya yang masih larut dalam kebingungan dengan senyum tanpa dosa. Duluan ya, gue harus urus bocah ini satu dulu, ucapnya, menarik tangan Bella yang terpaksa perempuan itu turuti dengan ogah-ogahan. Ih, kenapa itu temenku? Bakalan baik-baik aja dia. Zahwa mendekat pada Wirya, bertanya khawatir. Menatap mobil Dion yang mulai melaju pergi. Masuk dulu, panas. Wirya membukakan pintu mobil untuk Zahwa. Mendapati perlakuan itu, Zahwa terdiam sejenak lalu mencoba untuk terlihat biasa saja padahal hatinya berdebar-debar mendapatkan perlakuan yang segentel itu. Zahwa segera masuk. Bella ada masalah apa sama teman Mas Wirya? Enggak bakalan kenapa-napakan temenku. Tanya Zahwa. Benar-benar merasa khawatir. Kata Dion dia sedang mencari orang yang menemaninya di kelab tadi malam, ternyata teman kamu. Sepertinya mereka sedang ada masalah. Wirya mulai menjalankan mobilnya meninggalkan area kampus. Bilangin jangan diapa-apain temenku, dia cuma kerja, jangan dijahatin, dia emang bekerja di dunia malam tapi temenku itu baik orangnya, pinta Zahwa juga memohon dengan serius. Wirya menoleh, dia mengusap puncak kepala Zahwa 2 kali selagi tatapannya lurus memantau jalanan di depan. Kamu ini memang perhatian banget ya ke orang lain. Aku perhatian ke orang yang juga baik ke aku. Aku baik berarti. Gak tahu. Jawab Zahwa dengan suara meninggi tiba-tiba, sebab agak gelagapan akan pertanyaan Wirya yang padahal Zahwa tahu sekali itu hanya candaan. Sudut bibir Wirya sedikit naik. Tenang saja, Dion bukan tipe orang yang menyakiti perempuan kok. Beneran ya? Mas Wirya jangan bohong loh ya. Aku serius ini. Iya, jawab Wirya dengan suara yang memanjang. Aku telepon Dion sekarang nih, biar kamu percaya. Bertepatan dengan lampu merah, Wirya melakukan apa yang ia ucapkan. Kata Zahwa, temannya jangan diapa-apin, ucap Wirya, menatap Zahwa agar perempuan itu bisa percaya. Yang ada gue yang diapa-apain oleh, ARGGH sakit. Jangan ditekan bocah. Mendengar kalimat ambigu itu, mata Zahwa langsung melotot. Gue oke Han. Jangan khawatir, ini Om Satu bakalan hilang masa depannya kalau berani macam-macam ke gue. Suara Bella tiba-tiba saja terdengar. Diem deh, jangan gerak-gerak. Ini gue susah pegangnya. Tapi sakit. Karena gerak-gerak. Coba diem, biar gue bisa lebih mudah megangnya tahu. Memerahlah sudah wajah Zahwa, dia tidak mau membayangkan apa yang tengah Dion dan Bella lakukan. Terlalu aneh. Melihat wajah Zahwa selagi percakapan itu ada, Wirya mendengkus geli lalu memilih langsung mematikan sambungan telepon. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang, celetuk Wirya yang membuat Zahwa langsung menabok lengannya. Mas Wirya entar berhentikan aku di halte dekat kantor saja, ucap Zahwa. Cek, akibat kejadian tadi malam, Zahwa jadi makin-makin tidak berani menatap mata Wirya. Sungguh, perut Zahwa mulas, tidur saja dia tidak bisa nyenyak, sering terbangun-bangun sebab bukan hanya karena Wirya yang memeluknya sepanjang malam saja namun juga teringat pada status mereka yang. Walaupun tak mereka ucapkan secara gamblang, Zahwa tahu, mereka bukanlah lagi orang asing seperti dulu. Iya, kamu sudah peringati itu berkali-kali, jawab Wirya tidak habis pikir. Ya kan habisnya aku enggak mau ketahuan orang kantor. Semoga nanti ada saatnya kita tidak takut berduaan di hadapan umum, ya. Gumaman itu pelan sekali, pun sepertinya Wirya juga hanya bicara sambil lalu tapi hal tersebut sudah berhasil menghentak hati Zahwa, menghantarkan rasa sesak yang tidak bisa ia deskripsikan. Untungnya, dering handphone memecahkan suasana suram yang tiba-tiba saja datang. Karena suaranya datang dari dalam tasnya,
Zahwa tahu dering panggilan itu berasal dari handphonenya. Tante Giana. Ucap Zahwa, agak kaget melihat nama yang terpampang di layar. Mama. Loudspeaker saja, biar aku dengar. Zahwa mengangguk lalu segera menerima panggilan itu. Halo. Tante. Panggilnya menjadi gugup sendiri. Iya, Zahwa ini Tante. Kenapa Tante kok telepon aku? Ah, enggak, Tante cuma mau nanya, gimana cookiesnya yang kemarin? Sudah sampai untuk adik-adik kamu di panti kan? Mendengarnya, Zahwa tidak bisa menahan senyum. Iya, Tante. Makasih banyak ya, enak sekali kata mereka bahkan langsung habis detik itu juga cookiesnya. Oh ya. Suara Giana nampak senang di ujung sana. Kayaknya kemarin kita bikinnya terlalu sedikit ya. Enggak apa-apa kok Tante, sebegitu saja sudah bikin adik-adikku senang kok. Temani Tante bikin lagi yuk. Kita bikin yang banyak kali ini, biar anak-anak lebih puas untuk memakannya. Zahwa refleks menatap Wirya, meski tatapan pria itu hanya lurus ke depan, Zahwa bisa melihat sudut bibir pria itu yang tertarik samar dan entah kenapa Zahwa juga jadi tidak bisa menahan senyum, tambahan juga dengan wajahnya yang terasa terbakar. Aku bisa saja Tante, tapi kalau bikin banyak-banyak entar Tante yang kelelahan. Aku enggak enak, Tante kan harus menjaga kesehatan, jawab Zahwa jujur. Zahwa perhatian sekali dengan Tante, Tante jadi senang deh. Suara tawa lembut Giana terdengar. Tidak apa-apa, entar ada Mbak juga yang bantu kok. Mau ya? Tante senang soalnya Zahwa juga jago, entar kita bikin kue yang lain juga ya. Iya, Tante, aku mau banget kok, jawab Zahwa tak bisa menahan perasaan senang. Makasih banyak ya Tante sudah mau repot-repot untuk adik-adiknya aku. Mobil berhenti di halte yang untungnya kosong melompong, Zahwa melirik Wirya memberi isyarat untuk meminta waktu sejenak yang langsung pria itu angguki. Sama sekali enggak repot, mengisi waktu juang saja kok. Nanti kabari Tante kamu kapan punya waktunya ya. Tante bisa terus soalnya di rumah saja kok. Iya, Tante. Secepatnya bakalan aku kasih tahu kapan aku bisanya. Tante tunggu. Terima kasih ya Zahwa sudah mau menemani Tante. Aku yang seharusnya bilang terima kasih, Tante. Giana kembali tertawa. Iya, sama-sama. Tante tutup dulu ya teleponnya. Baik, Tante. Telepon terputus dengan senyum Zahwa yang masih tertinggal. Mas kayaknya aku sudah telat, aku. Zahwa. Zahwa yang sedang cepat-cepat melepas seatbelt langsung menoleh mendengar panggilan pelan itu. Iya. Zahwa jadi mengurungkan niat untuk membuka pintu ketika melihat tatapan mata Wirya. Terima kasih banyak sudah tulus dengan Mama. Zahwa tertegun, kalimat ucapan Wirya seolah mengandung banyak arti, meski lebih banyak kegetiran yang Zahwa rasakan. Tante orang yang baik, sudah seharusnya aku juga bersikap dengan cara yang sama. Zahwa tersenyum tipis. Aku ke dalam dulu ya. Pamitnya, namun gerakan tubuh Zahwa kembali terhenti, dia menoleh. Memem. Mas Wirya. Panggilnya hati-hati. Ada keraguan yang bergetar di dalam dada namun Zahwa mencoba untuk mengabaikannya, tatapan Wirya membuatnya berani untuk melanjutkan kata. Iya. Entah sudah ada yang pernah bilang ini ke Mas Wirya atau tidak, tapi terima kasih sudah berjuang. Mas Wirya anak yang sangat-sangat baik untuk Tante Giana, semua orang yang sekali lihat saja bahkan pasti akan langsung tahu seberapa besar kasih sayang juga ketakutan Mas Wirya akan kehilangan Tante. Kecewa itu pasti, bukan hidup namanya kalau tidak kecewa. Harapku, semoga Mas Wirya bisa lebih tegar jika saat itu tiba. Dan aku. Apapun yang terjadi nanti, aku akan mendukung Mas Wirya selalu. Jadi, terima kasih ya sudah bertahan. Kali ini, gantian Wirya yang tertegun. Enggak boleh, jangan kesini dulu. Renata melirik singkat handphone di atas meja, fokusnya sekarang sedang tertuju pada beberapa sampel bahan kain di atas meja. Kok begitu? Tumben sekali sih. Renata berdecak. Pokoknya jangan dulu. Tentu saja, dia tidak mau mengatakan alasan sebenarnya pun bercerita tentang Wirya yang tahu perselingkuhan mereka pun sama sekali belum dia lakukan. Tidak sekarang, Renata hanya tidak mau Adrian tiba-tiba saja pergi karena hal tersebut. Posisi Renata sekarang memang sedang dalam keadaan genting namun dia juga tidak mau semakin apes kehilangan seseorang seperti Adrian yang selalu mengerti akan keadaannya. Lagian aku juga sibuk,
enggak bisa meladeni kamu. Biasanya juga selalu begitu kan? Tapi kenapa sekarang jadi tidak boleh bertemu? Pokoknya jangan dulu, Babe. Aku pikir Mas Wirya mulai curiga dengan aku. Akhirnya Renata memilih mengatakan alasan itu meskipun tidak sepenuhnya benar namun juga tidak berbohong. Hanya memberitahu situasi yang tidak separah keadaan sebenarnya. Curiga. Dia tahu tentang kita. Bukan begitu. Kan aku jarang banget pulang akhir-akhir ini jadi. Ya begitulah. Dia mulai bertanya-tanya apa yang aku jakukan karena tidak mungkin bertemu klien sampai membuat aku tidak pulang-pulang ke rumah. Kalau untuk urusan mengarang cerita, Renata tahu dia juaranya. Seketika saja terdengar helaan napas kasar di ujung sana. Campakan saja pria seperti Wirya itu. Membuat kita tidak leluasa saja. Sabar, Babe. Tidak semudah itu. Seandainya saja kamu sudah berhasil mengambil alih perusahaan ayahmu, aku mungkin tidak akan ragu-ragu untuk memilih kamu. Apa maksud kamu, Renata? Kamu meremehkanku. Bukan begitu. Aku hanya berpikiran rasional. Dalam hubungan ini kita harus sama-sama saling menguntungkan Adrian. Kamu masih belum bisa sebesar Mas Wirya, jadi lebih baik kita main aman dulu saja, jawab Renata. Tidak ada sahutan dari Adrian dan Renata memilih tidak mau ambil pusing. Sudah dulu ya, kalau situasinya sudah lebih aman, kita langsung bertemu. Nanti aku yang akan mendatangi kamu, oke? Hanya desahan kasar Adrian yang terdengar dan telepon tiba-tiba saja terputus tanpa sahutan apapun dari pria itu. Renata juga ikut-ikutan menghela napas kasar. Sialan. Kenapa harus sampai ketahuan sih? Merusak rencanaku saja. Gerutuan itu tak henti-hentinya ia keluhkan di dalam kepala. Tapi meski begitu, dirinya juga memikirkan dan menyusun rencana di dalam kepala. Renata tidak akan semudah itu untuk ditaklukkan. Sorak. Saya dan anak buah saya sudah mengawasi tanpa henti namun target tidak ada melakukan hal yang mencurigakan. Renata hanya pulang pergi butik dan apartemen, lalu juga sesekali bertemu klien. Sama sekali tidak ada pertemuan dengan Adrian hingga saat ini. Pesan itu sudah muncul sejak 10 menit yang lalu, Wirya hanya membacanya sekali dan dia langsung melengoskan tawa sinis. Tentu saja, Wirya tidak bisa mengawasi Renata secara terus-menerus, pekerjaannya terlalu banyak sehingga dia menyewa orang suruhan untuk melakukannya dan sesungguhnya dia sudah menduga jawaban itu yang akan muncul. Rubah licik seperti Renata pasti akan langsung bermain hati-hati. Jika saja hari itu di rumah Dian dia tidak gegabah juga tersulut emosinya akan tingkah Renata yang terlalu merendahkan Zahwa juga merasa dirinya selalu menang dan tidak pernah salah, Wirya seharusnya tidak langsung mengatakan dia tahu perselingkuhan itu. Seharusnya dia bisa mengulurkan sedikit waktu lebih lama untuk mencari bukti tapi sungguh, yang ada di pikiran Wirya hari itu hanyalah tentang bagaimana dia bisa harus membuat Renata sadar bahwa tidak selamanya wanita itu berada di atas segala-galanya. Dia juga bisa hancur dan terjatuh. Wirya akui dia gegabah, tumpukan emosi yang selama ini menggunung tidak mampu ia tahan sehingga membuatnya bertingkah mengedepankan emosi bukan pikiran. Apalagi yang paling menyulut emosinya adalah perilaku semena-mena Renata pada Zahwa. Tidak sadar diri, 3 kata yang benar-benar menggambarkan sosok rubah licik seperti Renata. Awasi saja terus. Ada saatnya dia akan lengah. Akhirnya Wirya memilih membalas demikian, meski hatinya terasa terbakar, kalimat ucapan Zahwa berusaha ia gemakan di dalam kepala. Pelan-pelan saja, jangan gegabah. Semua pasti akan ada ujungnya. Alhasil, jambat laun angin sejuk seolah merasuk ke dalam hatinya. Betapa menakjubkannya untaian kata-kata itu, seperti memiliki kekuatan magis yang bisa menenangkan dan memadamkan bara api di hati. Apa mungkin, karena datangnya dari orang yang dicinta. Sudut bibir Wirya berkedut ingin tertarik tiba-tiba. Dia menepuk-nepuk pipinya lalu berdeham. Sial, dia bukan lagi remaja, mengapa reaksi tubuhnya seperti bocah yang baru saja puber begini? Pak Wirya. Wirya agak terkesiap, lamunannya seketika buyar. Dia kembali berdeham. Wirya mengangkat kepala dan sudah menemukan Amanda, sekretarisnya berdiri di hadapannya. Apa-apa, Pak? Kok melamun? Wirya menggeleng singkat dan Amanda yang sudah sangat paham sikap dingin sang atasan tentu memilih tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Kita harus pergi sekarang, Pak.
Ada pertemuan dengan Mergarik 1 jam lagi. Wirya kontan saja langsung mengangguk. Dia berdiri lalu memakai jasnya kembali yang memang biasanya ia lepaskan jika berada di ruangannya sendiri. Yang kemarin saya minta sudah dipersiapkan. Tanya Wirya selagi berjalan, diikuti Amanda di sebelahnya. Berjalan dengan langkah cepat dan sigap sebab harus mensejajarkan dengan langkah Wirya yang memang selalu begitu. Sudah, Pak. Semuanya sudah saya siapkan di sini. Amanda mengangkat sebuah iPad yang ada di tangan. Bapak bisa membacanya di mobil selagi dalam perjalanan. Wirya mengangguk. Dia sesekali tersenyum tipis pada orang-orang yang menyapanya lalu mulai berdiskusi kembali dengan Amanda. Jauh di ujung lorong ada 3 anak magang yang melihat kepergian pimpinan perusahaan itu. Dengan raut wajah yang kompak, terkesima luar biasa. Wah, gue pikir yang kayak Pak Wirya cuma ada di novel atau film, ternyata di dunia nyata ada juga ya. Syaira menceletuk, masih menatap kepergian Wirya dan Amanda dengan terperangah. Bener. Lutut gue langsung berasa lemah banget. Kok bisa hot banget sih? Auranya itu loh, bikin sesak napas. Syaira langsung saja menyenggol Fitri yang menceletuk begitu. Omes lo. Semprotnya.